High Grade Black Knight Squad Calria by Chiba Model. Kalau dalam versi Jepangnya sendiri ini namanya Karura, tapi di sini kita akan menyebutnya dengan Calria saja. Pada tampak depan box artnya, kita langsung disuguhin kitnya langsung si Calria ini. Tapi kita nggak tahu ya versi yang pada gambar ini punya Bandai atau punya mereka sendiri. Tapi bagus, langsung nunjukin hasil akhir dari kitnya itu. Tampak dari runnernya sendiri ini udah nunjukin detailing dan pewarnaan dari Calria ini udah bagus. Detailingnya tajam dan pewarnaannya sendiri juga udah cantik. Seolah nunjukin bukti kalau mereka niat dalam mengcopy versi Bandainya. Di dalamnya tentu ada manual book yang bentuknya ala-ala booklet atau buku. Kita juga dapat clear effect dan ini tampaknya seperti mica tebel gitu teman-teman. Stick regular yang cukup banyak nih dan gak ketinggalan water slide decalnya. Let's go. Dan ini dia si Power Ranger putihnya atau Black Knight Squad Calria dari Chiba Model. Seperti biasa kita akan putar-putar kit ini terlebih dahulu biar teman-teman bisa melihat detailing dan pewarnaan si Calria ini. Di sini tuh backpacknya enggak saya kasih stiker karena ini banyak banget tuh bagian ungunya nih. Yang saya pasang tuh ini bagian mata nih teman-teman. Kita juga masih ada beberapa pilihan stiker mata yang saya pasang ini yang polos. Sebelumnya saya belum pernah rakit Bandainya Calria ya. Cuman ini saya akui kalau memang detailing quality dari Chiba Model ini memang bagus. Mungkin untuk detailnya memang ada 1-2 yang miss. Cuman nggak kasat mata memang. Yang pertama ini kita akan melepas backpacknya dulu biar kita akan fokus sama si badannya Calrianya sendiri. Kalau buat detailing sih saya nggak ada komplain ya karena ini memang terlihat bagus banget dan untuk warnanya sendiri juga ini udah cakep. Mungkin kalau kita sandingin dengan si Calrianya Bandai harusnya ada beberapa warna yang sedikit berbeda, cuman sayangnya ini saya nggak punya versi Bandainya. Pada punya saya ini betis belakangnya ini susah buat nutup teman-teman. Kalau ditutupin tuh ya memang susah, ini akan balik lagi ada celahnya seperti itu. Dan buat bagian lain yang terlihat ini saya masih belum menemukan sesuatu seperti tadi nih. Dan kalau ada pertanyaan kit ini solid atau enggak, kalau di punya saya sih ini solid sih enggak, tapi loose juga enggak, jadi masih di tengah-tengah gitu. Jadi kalau buat ngangkat senjatanya sendiri atau buat ngeposter ini enggak akan ngeletoy. Kalau kita sandingin dengan Mighty Strike Freedom-nya Bandai, ini enggak terlihat bahwa plastik dari Chiba Model ini plastik murahan karena ini memang plastiknya bagus banget pewarnaannya. Apalagi bisa dibilang ini harganya tuh lebih murah ya. Ya jauh lebih murah kalau dibandingin dengan Bandai Ore-nya. Kemarin tuh saya nyari di toko orange sama toko hijau itu harganya udah gila banget teman-teman. Kalau dibandingkan dengan si Rudro atau Rudra atau Shift A atau Shiva, ini harganya mereka jauh lebih mendekati harga PO nih udahan. Gila sih pasar Indo. Buat artikulasinya sendiri ini masih bisa diangguk-anggukin dan di samping-sampingin kepalanya. Tapi untuk digeleng-gelengin itu kita nggak bisa sampai belakang karena ini terhalang sama armor kepalanya. Oke, nggak masalah. Buat armor bahunya ini masih bisa dinaik turunin seperti ini teman-teman. Dan untuk thrusternya ini juga bisa digerak-gerakin dikit. Kalau buat lengannya sendiri ini bisa dinaikin hanya sebatas ini saja teman-teman. Karena ya sudah mentok armor tuh. Kalau buat lengan ini kita masih bisa muter seperti ini teman-teman. Dan sikunya itu bisa ditekuk sampai seperti ini. Pergelangan tangan ini cukup seret, tapi sayangnya ini penutupnya mudah lepas, jadi harus ditebelin. Bagian torso ini bisa maju sedikit dan mundur sedikit karena lagi-lagi ini terhalang armor belakang. Untuk nyamping dan juga muter ini juga nggak bisa sampai belakang karena ini terhalang armor lagi. Buat sempak depan bagian kanan lebih tepatnya, bagian goldnya itu terkadang mudah lepas kalau dipegang teman-teman. Bagian belakangnya ini juga, cuman waktu kita buktiin malah jadi keras nih. Buat armor sempaknya sendiri ini masih bisa dinaik turunin, tapi untuk bagian sampingnya ini hanya bisa di maju mundurin. Kalau kita nyampingin ke atas ini nggak bisa, sulit. Sempak belakang malah nggak bisa diapa-apain. Buat artikulasi kakinya sendiri ini bisa mendang jauh ke depan seperti ini. Tapi kalau untuk ke belakang, iya kita terhantam oleh bagian sempak belakangnya. Dan untuk nyamping juga sama, ini terhalang sama armor samping tuh. Nih apa nih? Dan kalau untuk ditekuk ini kakinya bisa seperti ini teman-teman. Buat armor kaki ini kita bisa gerakin sedikit saja nih. Dan buat
kakinya, telapak kakinya ini juga masih bisa ditekuk-tekuk sedikit bagian depannya. Saya nemuin satu problem lagi nih, bagian cakarnya ini terkadang mudah lepas, terkadang ya. Tapi untuk pembuktian kayak gini tuh mesti lebih solid nih. Ini bangke nih. Kita lanjut ke backpacknya, dan ini kita bisa gerak-gerakin sedikit bagian sayap-sayapnya ini, hanya sedikit saja. Bentuk konektor dari backpack dan lubang di punggung ini sedikit unik nih teman-teman. Tapi jangan khawatir, kalau buat dipasang ke Gundam yang lain ini masih ada colokan 2 kalau kita lepas. Kita coba ke MSG-nya Bandai dulu. Ini kira-kira bisa atau enggak nih. Nah, kita akan pasang dulu bagian kecilnya ini. Ini mana di bagiannya? Nah, masuk. Tapi kita menyisakan ruang setengah lingkaran di situ. Tapi ini udah kenceng. Lanjut kita pasang sayap kupu-kupunya, dan ya ini terpasang dengan baik dan kenceng nih. Kalreanya sendiri kita akan pasang dengan punya MSG. Kira-kira ini masuk atau enggak nih? Ini ya enggak sih harusnya nih. Iya, enggak masuk teman-teman, karena ini bentuk bagian punggung atasnya itu menghalangi ya. Kita coba dengan Strike Freedom, dan ini sama dong. Ini nggak bisa masuk karena bagian ini punggungnya itu. Rising Freedom ini juga sama, ini nggak bisa masuk. Tapi kalau kita balik seperti ini, malah bisa nih. Ini mau kayak Helios ya malah jadi nih. Kalau buat punya Heliosnya sendiri ini bisa masuk walaupun nggak full ya. Tapi ini masih kuat. Buat funnel yang ada di sayap ini nama resminya Sahasrabuya, tapi kita akan sebut funnel saja biar lebih mudah. Dan ini masing-masing bisa dilepas semua nih. Dan buat memecah sayapnya ini bagian kunciannya harus kita lepas dahulu. Ini bagian putihnya ini. Dan langsung kita buka, dan ini ada bagian emasnya juga. Dan ini disimpan teman-teman, jangan sampai hilang, karena kalau hilang kita nggak bisa nyatuin sayapnya. Kita dapat frame sayap yang lebih lebar buat ganti ke mode burstnya. Dan ini dia clear effect buat sayapnya teman-teman. Ini terbuat dari mika yang tebel banget, dan hati-hati teman-teman kalau kita melepas, jangan sampai sobek nih bagian sayapnya. Total kita dapat 8 efek, dan ini ada beberapa jenis. Ini bagian lebih besar, bagian sedang, dan bagian kecil. Dan masing-masing sisi efeknya ini warnanya berbeda teman-teman. Untuk bagian depannya kita ada oranye dan merah seperti ini, dan bagian belakangnya lebih pink. Ya, tentu saja kita harus melepas semua bagian funnelnya dan ganti ke frame yang lebih panjang ini. Dan ingat, ini bagian locknya tadi harus disimpan biar nggak hilang. Lanjut pasang semua funnelnya ke frame yang lebih panjang ini teman-teman. Kalau sudah jadinya seperti ini, tapi kita akan coba dulu pasang ke bagian backpack ini, dan kita pasangkan ke karyanya. Ini kira-kira kuat menahan atau tidak nih. Dan ya, untuk backpacknya sendiri ini bertahan cukup kuat nih. Dan kita langsung pasang saja ke karyanya. Dan ini dia, ulala, jadi kesatria bulan sabit atau half moon night. Ya, kuat sih ini. Iya, dan tentu saja kita akan melepas bagian funnelnya lagi teman-teman, karena ini efeknya akan kita pakai. Bagian atasnya juga jangan lupa, dan untuk kunciannya ini ada di bagian atasnya seperti ini teman-teman. Dan di efeknya sendiri sudah ada lubang, dan ini pastinya presisi nih. Nah, seperti ini. Pemasangannya mudah sekali, dan tentu saja di buku manualnya sendiri juga sudah ada cara pemasangannya. Jadi ya teman-teman tinggal lihat aja. Ya, ini sayangnya banyak, jadi harus memakan waktu sedikit. Dan sayangnya ini saya masangnya kebalik. Ini harusnya di bagian depan, tapi malah di bagian belakang. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman juga sudah masang seperti saya ini, sudah terlanjur, ini tinggal ditukar saja sama sebelahnya, karena ya ini kanan kiri pun sama. Langsung saja kita pasang ke bagiannya si karyanya nih, dan ya jadi lebih ganteng nih. Ini si karya bertentangan dengan nama squadnya, Black Knights, tapi ini putih. Untuk Rodre dan Shiva sih masih mending hitam, tapi ini putih. Lanjut kita colok bagian pantatnya ini pakai action base. Buat funnelnya sendiri masing-masing ini ada beam blade-nya, dan ini banyak efeknya. Buat ngebuka partnya ini cukup mudah dan nggak perlu pakai alat. Saya buka aja seperti ini, dan kita pasang beam blade-nya. Masing-masing dapat 2, dan kita punya 8 funnel seperti ini. Dan hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Dan setiap funnelnya ini memiliki penutup ini buat penutup konektor tuh. Ini sebenarnya ada lubangnya, tapi susah kalau pakai tangan. Jadi kita pakai alat bantu seperti ini.
Nah, dan itu ada lubang-lubangnya buat nempelin ke action base. Kalau kekecilan ini bagian depannya itu, kita bisa pakai ke bagian belakangnya itu, teman-teman. Dan sekali lagi, ini banyak sekali clear partnya. Tapi ya sudah, kita pasang 2 saja. Kita juga masih dapat 2 pedang seperti ini dan efek clearnya warna merah seperti ini. Dan ini pedangnya longgar banget dan ini pasti akan jatuh kalau posisinya kurang tepat. Pedangnya sendiri bisa direstore di bagian saku samping itu, dan ini pedangnya ada lubangnya. Tapi bagian susah ini untuk menempatkan posisinya, teman-teman, dan ini anjir. Yang terakhir kita punya beam rifle yang terlihat biasa saja, tetapi tidak seperti pedangnya. Ini beam rifle-nya bisa direstore dengan baik di bagian belakangnya. Hampir lupa satu hal, ini bagian chest-nya bisa kita buka dan jadilah seperti ini. Ya, ini kayak punya Strike Freedom. Kalau teman-teman tanya link pembeliannya, seperti biasa saya kasih di link deskripsi bagian bawah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, thank you banget teman-teman, love you all.